Halo, assalamualaikum, selamat malam kawan-kawan mancingku seluruh Indonesia ya. Kembali lagi di channel Nur Hadi Topo ya, bersama saya sendiri Topo ya. Nah, kali ini vlog kita agak berbeda ya kawan-kawan semua. Berbeda dari vlog saya sebelumnya ya. Ini kali ini saya akan memberitakan vlog yang sedikit agak unik lah. Saya akan membongkar reel Shimano Curado ya kawan-kawan semua ya. Reel andalan saya kalau saya untuk masih casting di freshwater ya, ataupun main di pinggiran laut. Tapi ini sudah lama saya pakai, sekitar dari tahun 2016 sebenarnya sampai sekarang ini belum ada keluhan sampai saat ini ya. Ya, kali ini vlog kita memang agak sedikit unik ya. Kita akan membersihkan reel ini. Kita akan bongkar semua ada dalamnya dan saya akan memberitahukan bagaimana cara apa saja part yang dalam ini ya. Jadi kawan-kawan yang punya Shimano Curado 201 HG ya, 201 HG ya, ini karena handle kiri ya. Kalau yang handle kanan Shimano Curado 200 kalau nggak salah, HG juga tipenya. Ya ini keluaran lama ya kawan-kawan semua, tapi harganya masih lumayan ya kawan-kawan ya. Ini saya tonton sendiri ya, Shimano Curado ya 201 lagi. Jadi kita punya reel ini kalau tidak dirawat sayang sekali, karena ini harganya masih sekitar 2 jutaan sampai sekarang ya, 2 jutaan lebih lah. Nggak turun malah dari tahun 2016 kemarin. Terakhir saya ambil nih sekitar 2.100.000 dulu ya. Sekarang tetap sama harganya, nggak turun kan kawan. Jadi kalau nggak dirawat barang ini sangat sayang. Jadi nggak usah lama-lama ya. Jadi kawan-kawan yang punya Shimano Curado ini nggak usah khawatir. Jadi akan saya beritahu bagaimana membersihkannya ya, dan kita memaintainnya. Jadi reel ini kembali smooth lagi dan enak juga untuk kita pakai lagi, karena ini agak sedikit kesat ya, sudah kita hampir 6 bulan tidak saya bongkar nih. Kali ini kita akan bongkar ya. Jadi kawan-kawan semua akan tahu ya bagaimana cara membongkarnya dan part-partnya nanti kita akan bersihkan satu persatu. Jadi kawan-kawan tahu. Dan tidak lupa sekali lagi saya ingatkan pada kawan-kawan semua, jangan lupa klik tombol merah, tombol subscribe di bawah ini ya. Jangan lupa klik loncengnya jika ingin tahu video mancing dan video tips dari saya selanjutnya. Oke, lama-lama kita akan eksekusi, kita akan bongkar reel ini. Jadi kawan-kawan semua akan tahu. Jadi bagi yang punya reel Shimano Curado ini nggak usah khawatir. Malam ini akan saya beritahu bagaimana cara membongkarnya, membersihkannya, serta akan kembali awet lagi seperti baru lagi ya. Jadi reel ini akan lembut lagi. Oke, kita akan eksekusi terus. Itu semua ya. Ini alat untuk kita gunakan untuk membongkar reel Shimano Curado ini ya. Jadi saya sebutkan satu persatu ya. Jadi kawan-kawan semua agar tahu untuk mempersiapkan membongkar reel ini ya. Dimulai dari ini obeng bunga ya, obeng bunga sama obeng belah yang ukuran kecil kawan-kawan semua ya, sesuaikan dengan lubang bautnya ya. Lalu yang kedua ini kunci pas ya, gunanya untuk membongkar, ada penguncinya di sini kawan semua, di handle ini kunci pas nomor 10 kawan semua. Lalu yang ketiga kita menggunakan kuas ya. Ini kuas gunanya untuk membersihkan part demi partnya ya, yang ada grease yang sudah berkerak, jadi kita akan bersihkan dengan menggunakan ini. Lalu yang keempat grease ya, ini gunanya kita akan mengganti grease yang di dalam itu ya dengan yang grease yang baru. Ini grease nya tidak bermerek ya kawan semua, tapi ini grease mesin ya. Ini cukup bagus untuk di reel ini ya, karena selama ini saya memakai ini. Lalu yang kelima kita menggunakan cotton bud, tapi cotton bud ini nggak terlalu perlu kali kawan semua, tapi ya kita jaga-jaga aja, mana tahu perlu. Sebenarnya untuk di land roller ya kawan semua, ini kita untuk membersihkan pakai cotton bud ini, tapi ini saya akan beritahu lah kawan semua. Lalu ini tisu basah, tisu kering, dan kain lap kawan semua. Tapi ini gunanya sama ya, sebenarnya sama aja, nggak ada masalah untuk membersihkan bagian luarnya dan bagian dalamnya kawan semua. Lalu yang berikutnya bensin ya kawan semua. Ini bensin gunanya untuk menghancurkan kerak-kerak di dalam yang sudah mengeras kawan semua, apalagi grease-grease yang sudah lama di dalam ini ya. Karena kita membutuhkan ini untuk menghancurkan grease itu agar menjadi lunak, ini mudah kita bersihkan. Tapi ini kita memakainya jangan terlalu banyak ya, takutnya ini merusak bagian-bagian dalamnya. Tapi ini nggak masalah, nanti saya akan beritahu gimana cara tipsnya. Jadi kawan-kawan nggak salah guna, jangan kebanyakan memakai bensin untuk membersihkan reel ini. Lalu yang terakhir ini olinya ya kawan semua ya, ini pelumasnya ya. Ini memang bukan spesial untuk reel, tapi ini serbaguna kawan semua. Di Shopee banyak jual ya kawan semua, harganya sangat murah ya. Ini sangat lembut untuk di bearing, di gear atau di land roller ya kawan semua, sama di handle ini. Ini sangat bagus kawan semua. Sudah saya coba selama ini.
nggak ada masalah. Walau nggak ada merek dari untuk reel, tapi ini untuk merek rantai sepeda atau rantai-rantai yang lain. Ini serbaguna semua, bisa dipakai untuk di mana aja, untuk alat apa aja. Oke, jadi nggak usah lama-lama, kita akan eksekusi terus. Kita akan bongkar reel ini. Oke kawan semuanya, langsung kita bongkar ya. Dimulai dari baut ini kawan semua ya. Jadi nggak usah lama, kita akan beritahu ya part demi partnya. Jadi yang akan kita mana yang kita akan bersihkan. Kita akan gunakan obeng bunga dulu kawan semua, karena ini lebih efektif daripada obeng belah. Obeng belah cadangan aja. Jadi kalau ada obeng bunga, obeng belah pun bisa. Ada obeng belah, obeng bunga pun bisa ya. Kita akan buka baut ini dulu ya, mur ini ya. Hati-hati kan semua, ini bautnya agak kecil ya, jangan sampai hilang. Kita taruh sini dulu kawan semua. Lalu kita akan gunakan kunci 10 kawan semua ya. Seperti saya bilang tadi, kunci pas nomor 10 untuk membuka handle ini kawan semua. Bukanya ke belakang kawan semua ya, putar ke belakang ya, ke bawah ya. Jadi dia akan terbuka. Jadi kita akan botakan semua ini. Kita akan susun di sini semua handle-nya ya. Lalu start drag-nya semua kita akan bersihkan satu persatu nanti. Lalu pair-nya nih ya, untuk mengatur drag-nya. Ini kita putar ke belakang semua ya, lawan arah dan ke depan. Lalu ada besi kecil 2 biji ini ya. 2 biji kan semua ya. Lalu ada ring lagi, satu lagi. Lalu kita akan menggunakan obeng bunga kembali untuk membukanya semua. Langsung kita buka. Bisa kawan sendiri ya. Ini memang grease-nya warna hitam, tapi ini sudah agak sedikit kotor ya, karena sudah 6 bulan tidak dibersihkan. Jadi kita akan bersihkan hari malam ini juga. Jadi kawan-kawan semua tahu ya, jadi jika punya Ismi Anugrah ini bisa terbantu melihat video dengan melihat video saya ya. Disimak terus kawan-kawan semua ya. Jadi kawan-kawan yang punya reel ini jadi nggak bingung lagi untuk membongkar reel ini. Jadi kita harus merawat reel ini dengan bagus. Ini ada pairnya ya. Pairnya ini pun harus kita letakkan pelan-pelan ya. Ada 2 pair nih ya. Jadi kalau nggak ada salah satu ini bisa gawat kan semua. Ini penting nih semua unsur partnya nih. Lalu ini gearnya. Oh ini ada ring bawah apa ya? Ring bawahnya kan semua. Ini kita buka dragnya tepat apa? Nah ini kan semua. Tuh dragnya nih kan semua ya, sealnya ini ya. Jadi ini gearnya, nanti kita akan bersihkan satu persatu ya. Nah ini juga, ini karbon tag ya kan semua ya. Karbon tag ini kita bersihkan juga dengan cara yang khusus. Ini besi untuk bagian atas karbon tagnya ya. Jadi kita akan bersihkan satu-satu nanti setelah kita bongkar semua. Lalu kita cabut ini. Ingat kan semua ya, jadi part-partnya jangan lupa. Lalu kita akan buka lagi ya, kita gunakan obeng bunga lagi. Ini kan cabut juga, tutup grease ya kan semua. Jadi kita hanya cukup membongkar bagian ini aja ya, nggak perlu sampai ke line rollernya. Line rollernya kita berikan beritahu cara tips membersihkan dengan simpel aja. Jadi kita nggak perlu bongkar semua, dibongkar cukup bongkar ini aja. Bisa cabut ya. Nah ini bagiannya ada bearing yang harus diminyai. Yang ini posisi seperti ini aja ya kalau semua ya. Jadi kita nggak perlu bongkar botak sama sekali.
Ini yang bagian ini kita akan bersihkan pakai cotton bud atau pakai kuas saja sudah bisa. Jadi kita akan tidak perlu bongkar ini. Kita hanya perlu bongkar ini saja. Kita akan bersihkan semua. Oke kawan semua ya, kita akan bersihkan satu persatu part ini ya. Kita mulai dari main gear aja kawan dulu semua ya. Jadi kawan-kawan semua tahu ya. Ini main gearnya ya, kuningannya. Jadi ini sudah agak bergerak. Kita akan gunakan bensin kawan semua. Gunakan bensin untuk menghilangkan noda-noda yang sudah bergerak kawan semua. Jadi saya akan beritahu bagaimana menggunakan bensin ini membersihkan part yang kerak-kerak yang lengket di main gear ini. Jadi kita nggak sembarangan juga pakai bensin nih. Cukup gini aja. Jadi kerak-kerak di sini semuanya hilang kawan semua. Saya akan konser sendiri ya caranya. Usahakan sampai hilang semua kerak-keraknya. Oke ya, sudah bersih kan semua ya. Lalu kita ambil tisu kering untuk melapnya ya. Oke kan semua sudah bersih ya. Nah lalu kita akan bersihkan part yang berikutnya. Kita akan yang bagian ring atasnya bersih atas semua, yang bagian di main gear juga kita bersihkan juga pakai bensin ini. Kita gunakan tisu untuk melapnya lagi ya. Jadi betul-betul bersih kawan semuanya. Jadi karat, noda-noda karat, noda grease yang sudah bergerak hilang ya. Bisa kawan sendiri ya. Nggak ada lengket lagi, bersih ya. Lalu part berikutnya langsung yang di tiangnya kawan semua, tiang untuk semuanya ini ya. Saya lupa namanya bagian apa. Ini pakai bagian tiang untuk memasukkan main gear semua di sini kawan semua. Jadi kawan-kawan lihat sendiri part 2 partnya ya, untuk dibersihkan ya, bagian yang paling penting untuk dibersihkan. Jadi kawan-kawan tidak bingung, langsung kita dengan bensin aja. Untuk bagian bearing kita tidak menggunakan bensin kawan semua ya, karena takutnya menghilangkan grease di dalam bearing itu. Kita cukup menggunakan tisu basah sama tisu kering aja. Tisu basah pun bisa ya, kita cukup lap gini aja kawan semua. Ini bearing kawan semua. Di bagian bearing tidak boleh terkena bensin ya. Usahakan tidak boleh terkena bensin. Jadi cukup dilap saja. Memakai air pun boleh. Tapi kebetulan sini ada tisu basah, jadi lebih bagus lagi pakai tisu basah di bagian bearing. Di bagian atas kita lap juga ya, langsungnya sekalian aja. Jadi usahakan tidak boleh mengenai bearing untuk bagian bensin itu semua. Dan ini udah bersihkan semua ya. Bisa lihat sendiri ya. Jadi kita akan ganti lagi yang dengan part yang lain untuk membersihkan. Oke. Lalu ini di gear berikutnya kita akan bersihkan dengan bensin. Untuk bagian gear bebas pakai bensin kawan semua ya. Jadi tidak ada larangan. Karena ini bagian aman untuk diberikan bersihkan seluruh kerak-keraknya di yang memakai bensin, jadi hancur semua. Jadi tidak merugikan part itu sendiri. Cuman bagian part bearing aja yang nggak boleh kena bensin sama bagian yang karet-karet kan semua ya. Untuk bagian kuningan seperti main gear yang lain bebas, nggak ada masalah terkena bensin. Bersih ya. Nah, kita akan coba lagi dengan part berikutnya. Kita bersihkan lagi. Ini kerak-kerak yang melengket ini pakai bensin langsung hancurkan semua. Ini bagian plastik tapi nggak apa-apa. Ini bagian plastiknya agak tebal ya, untuk per flickernya kan semua. Lap aja langsung memakai tisu. Oke, bersih kan semua ya.
nggak ada noda lagi ya. Pakai bensin langsung habis kerak-keraknya. Kita coba lagi dengan kita bersihkan lagi part berikutnya ya. Ini bagian bawah main gear kan semua ya. Posisinya kita harus tahu ini, karena jika terbalik fatal akibatnya di kita memasang rel ini kalau mau dipasang lagi. Kita akan bersihkan dulu ya, bersihkan juga. Kita lap pakai tisu basah pun boleh, tisu kering pun boleh, lebih bagus tisu kering kan semua ya. Jadi noda bensin yang lengket di sini sudah bisa hilang langsung. Oke, bersih ya. Jadi kita menggunakan bensin dapat membersihkan seluruh kerak-kerak yang lengket di part-part ini. Oke, kita lanjut dengan part berikutnya. Ini besi-besi yang di bagian dekat start drag dengan semua ya. Tidak lupa kita akan bersihkan dengan bensin juga. Langsung bersih, nggak ada noda yang lengket lagi. Bersih ya, nggak ada lagi noda lengket. Ini noda lecet ya, bukan noda grease lagi. Bersih kan semua. Lanjut dengan part berikutnya. Seluruh baut bisa direndam langsung di bensin kan semua ya, nggak usah perlu dikucek-kucek di apa lagi. Tapi harus ingat bautnya di mana posisinya, jadi tidak lupa. Oke. Baut ini kita juga bersihkan, pakai kuas pun boleh, dari celep pun boleh kan semua, tapi harus dikuas. Jadi diingat di mana tempat baut ini untuk dipasang. Berikut kedua per ini kawan semua ya. Ini bagian inti nih, jadi jangan sampai hilang dua per nih kawan semua ya. Ini untuk klik naik turun drag nih, naik turun reel ini kawan semua, untuk cetek ya kawan semua, untuk melempar reel mengulur reel ya. Untuk kita casting ketika melempar benang ini, per ini sangat berpengaruh. Jadi kalau hilang salah satu gawat ini. Yang penting ini jangan sampai hilang. Ini kita bersihkan dengan mesin juga aman ya. Kita akan bersihkan juga. Oke, bersih ya. Lanjut dengan part yang lain, yang berhubungan dengan besi ya. Oke, ini bagian dekat start drag ya, bagian dalam start drag ini kita bersih ya. Dan ringnya juga kita bersihkan. Berikut start dragnya juga bisa ya, tapi lebih bagus pakai tisu aja ya bagian dalamnya, masih pakai bensin kan semua. Tisu bekas yang tadi kita gunakan pun aman kan semua. Jadi nggak usah pakai bensin langsung, nggak masalah sih pakai bensin, tapi lebih bagus pakai tisu aja, lebih enak lagi. Jadi partnya nggak bawa bensin semua. Kuncinya jangan ada korek api dekat sini semuanya, jadi bisa terbakar nih semua. Nah, kita makin bahan bakar ini untuk membersihkannya semua. Oke, kita lanjut dengan part berikutnya. Oke, kalau semuanya ini agak istimewa nih ya, sendiri ya, bagian carbon tape drag kan semua. Jadi kita gunakan tisu basah kan semua, tisu kering pun boleh, tapi lebih bagus tisu basah aja, lebih kita agak biar noda-nodanya hilang. Jadi kita nggak perlu pakai bensin ya. Kalau bensin nggak boleh mengenai ini, jangan sampai pakai bensin kan semua, cukup pakai tisu basah aja. Jadi tisu basah kan semuanya, kita lap noda-nodanya, kita bersihkan carbon tape-nya. Jadi carbon tape-nya tidak cepat habis. Nanti kita akan beritahu bagaimana cara biar dia tidak habis begitu aja.
karena biar dia tidak cepat tipis. Lalu karbon tape yang di bawah main gear pun kita bersihkan juga memakai tisu basah ini, karena bagian karbon tape ini sangat sensitif. Jangan sembarang lap ya. Kalau bisa pakai tisu basah kalau semua lebih bagus. Tisu basah, tisu kering apalah, yang penting bisa membersihkan noda-nodanya, nggak apa-apa. Oke, lalu kita akan lap aja bagian handle ya pakai tisu basah ini, nggak apa-apa kalau semua. Cukup dilap aja. Yang sering sering mendiarasin, sering harus rajin perawatan kan semua, jadi nggak bekarat, cepat bekarat alat-alatnya ini. Bagian ini aja dilap, cukup dilap aja. Ini nut handle kan semua cukup dilap aja, nggak usah dikasih bensin, nggak apa-apa, dilap aja. Bagian ini agak sedikit karat, jadi kita agak kasih bensin biar hilang karatannya pada baut ini. Sedikit aja. Oke. Lalu bagian ini ya kan semua, ini ada lupa saya cabut di one way nya, bersih pada one way nya. Nah, ini bersih pada one way nya, kita bersihkan pakai bensin juga. Jadi noda-noda yang lengket di sini hancur, banyak ada berkerak nih grease-nya, dalamnya juga berkerak, jadi kita bersihkan pakai bensin juga. Kita gunakan tisu kering lagi untuk melapnya. Oke, bersih kalau semuanya. Udah ada tinggal noda lagi. Khusus untuk bagian ini kita lap saja pakai tisu ya. Nggak campur bensin sisa dari tangan ini sedikit aja untuk untuk membersihkan noda-noda grease yang berkerak ini ya. Jadi jangan sampai bensin ini mengenai bearing ya semua ya. Jadi kalau terkena pun nggak apa-apa, tapi sebaiknya jangan sampai terkena. Ini ada bearing sedikit di sini. Di one way pun cukup pakai ini aja, nggak usah pakai bensin, nggak apa-apa. Kita bersihkan ke tisu aja untuk bagian ini, karena ini bagian plastik, jadi rentan kita pakai bensin banyak-banyak berlebihan, takutnya nanti merugikan plastiknya ini, jadi retak nanti kan semua retak, karena bensin itu sifatnya keras. Jadi kita menggunakan tisu basah juga untuk one way ini kan semua ya. Bagian one way ini kita bersihkan. Dalam ini nanti kita akan kasih grease lagi setelah ini. Lalu ini bagian dalam bearingnya kita cabut aja kan semua pernya. Kita cabut ya pernya. Ini nggak usah kita bersihkan pakai bensin, cukup kita lap aja. Karena ini di bagian dalam agak tertutup, jadi nggak apa-apa, ini bagian aman. Bersihkan semua kita. Jadi usahakan pakai tisu basah untuk membersihkan bearing semua ya. Jangan pakai bensin, nanti takutnya grease di dalam bearing ini hilang, karena grease bawaan dari bearing ini sangat bagus, apalagi yang merek bawaan Shimano kan semua. Jangan sampai terkena bensin. Nah, kalau bisa, kalau sudah terjadi sudahlah, bagaimana dibilang, terpaksa memberikan banyak pelumas untuk bearing ini, karena ini bearing bawaan Shimano. Oke, sudah bersih ya, kita memakai lap ini ya. Oke, ini bagian ini sudah bersih semua, bersih total. Lalu kita bersihkan bagian ini, belum kita cabut deh tadi ya. Spoolnya pun belum kita cabut, lupa saya tadi. Nih cabut ya, harus dicabut kuna semua ya. Kita letak sini dulu. Bagian ini kita bersihkan dulu pakai part ini, bisa pakai bensin sedikit aja kan semua, dicelup sedikit aja, nggak usah banyak-banyak bensinnya, untuk membersihkan semua noda-noda di sini.
Lalu sisa bensin yang ada di kulkas ini bisa dibersihkan juga begini, tapi sedikit aja yang usah berlebihan kan semua ya, agar semuanya bersih total. Luput pakai tisu lagi. Oke, bersih kawan semua ya, walaupun ada tertinggal sedikit grease bekasnya, tapi ini grease lama nih warna biru, karena grease yang bekas yang sebelumnya warna hitam. Ini udah bersih kawan semua ya, jadi kita akan lanjut ke part berikutnya. Ini di bagian bearing ini juga tidak lupa harus kita bersihkan kawan semua pakai tisu basah. Kita pakai kuas kecil untuk membersihkan bagian dalam yang tersembunyi yang tidak bisa dijangkau, untuk membersihkannya. Lalu pakai tisu kembali. Oke, bersih kawan semua ya. Lalu kita lanjut ke part berikutnya. Lalu kita akan bersihkan spool aja dengan menggunakan tisu basah biar tidak korosi. Centrifugal brake-nya juga dilap ya. Ini pakai tisu basah sudah cukup, bisa pakai bensin nggak apa-apa. Oke, sudah bersih ya. Oke kan semua, kita akan pasang semua part demi partnya lagi ya. Kita akan pelumasi semua ya dengan grease sama olinya ya. Kita akan pakai grease ini ya, karena semua saya bilang tadi ini bukan grease bermerek. Jadi kita pakai oli pelumasnya juga, merek ini kan semua ya. Ya udah, lama-lama kita akan pasang kembali. Jadi kawan-kawan simak terus video saya, jadi agar ingat item-itemnya, jadi tidak salah pasang. Oke, sebelumnya kita akan lumasi dulu dengan grease ya. Gunanya apa? Biar jika kita main di saltwater, rembesan air laut tidak masuk dalam dan tidak membuat korosi bagian dalam. Jadi kita pakai grease ya, dan lumasi semua. Tapi gunakan secukupnya aja, nggak usah banyak-banyak kali, jadi berat semua. Bagian di samping-samping ini kita lumasi grease. Ini rahasianya jika kita sering main di pakai real bait casting di saltwater, kita lumasi grease samping-sampingnya secukupnya aja, nggak usah banyak-banyak kali, asal ada aja. Jadi kita sayang partnya, takutnya di korosi. Jadi apalagi yang malas bersihkan reel ini ya, jadi kita cukup sekali aja bersihkan ke servis kali ini dan awet. Bagian-bagian samping-samping ini perlu dilumasi, jadi menghindari korosi lagi saya bilang ya, cukupnya aja. Oke kan semua ya, ini udah cukup ya, jadi kita nggak usah banyak-banyak kali, asal itemnya aman semua. Lalu kita akan pasang bagian tiang dulu kan semuanya. Ini kita akan kasih grease juga di sini bagian bearingnya. Oke, kita akan letak sini dulu. Lalu kita akan buka oilnya untuk melumasi bearingnya, jadi bearingnya biar licin ya. Ini kita lumasi bearingnya ya. Kita lumasi aja karena sudah ada grease-nya. Kita akan pasang kembali
Simak terus kawan semua ya, jangan sampai lupa. Jadi jangan di skip video nih, pantau terus. Jadi kawan-kawan ingat mana itemnya jika diletak pada letaknya. Jadi kawan-kawan nggak salah pasang. Jadi kita pasang bautnya yang kecil kawan semua. Ingat bautnya yang agak kecil ya, jangan salah baut, nanti pada nggak masuk. Oke, bautnya ada 2 kawan semua. Saya akan lebih detail ya, jadi kawan-kawan semua ingat. Saya pelan-pelan memasangnya, tidak saya percepat-cepat video ini. Oke, ini sudah terpasang. Kita gunakan obeng bunga ya. Oke, sudah terpasang. Lalu kita lumasi juga bagian tiangnya ini supaya tidak korosi. Tidak lupa gearnya juga kita kasih grease ya, secukupnya aja. Kalau banyak takut nanti berat kan semua, tapi secukupnya aja lah. Nah, bagian atas juga kasih grease ya. Grease-nya warna hitam ya kan semua, jadi kayak kotor, tapi ini yang warna grease-nya. Bukan karena nodanya lagi, nodanya sudah hilang kena bensin tadi. Oke, kita lanjut lagi, kita pasang bagian bawah main gearnya kan semua. Ini jangan salah pasang kan semua, ini ada tandanya kan semua ya, ini bulatan ini ya. Jadi kalau salah pasang takut terbalik, nggak bisa pula nanti naik turun kita melempar lur mau kayak reel ini, karena ini bagian kunci ini kan semua. Nah. Ini bagian atas kan semua ya, ini bagian bawahnya ya. Yang ada tanda bulat ini bagian atas kan semua, jangan lupa. Ini kita pasang, sesuaikan kedudukannya. Oke, sesuai kedudukannya ya. Lalu ini karbon tack kan semua ya. Karbon tacknya kita lumasi sedikit aja kan sampai banyak ya. Gunanya biar dia cepat habis, tergesek-gesek. Nanti kalau pakai grease pun bisa, tapi sedikit aja sampai banyak. Tipis-tipis saja. Biar dia licin tapi tidak cepat habis. Lalu kita pasang lagi di bagian atas besi ini. Lalu kita masukkan main gear juga. Main gear kita lumasi lagi ya, sedikit banyak ya, biar dia nggak korosi kan semua. Apalagi yang sering mancing laut, jarang bersihkan reel ini, sangat rentan ini bagian main gear ini. Ini partnya sangat mahal ya semua, dan di Indonesia pun agak jarang, kalau ada pun harganya mahal, mungkin sekitar 500-an kan semua. Di bagian ini tok aja, bagian dalam kita kasih grease saja secukupnya aja sampai banyak, karena ini bagian karbon tack untuk dragnya. Baru kita kasih juga karbon tacknya dengan sedikit grease saja, biar dia tidak tertipis dan habis. Kita kasih grease sedikit cukupnya aja, tipis saja. Oke ya, udah cukup ya. Kita masukkan ke dalam main gearnya. Oke, sudah terpasang semua ya. Kita masukkan. Kalau besi penutupnya kita tidak lupa, kita lumasi dengan grease juga. Tipis saja sampai banyak, cukupnya aja. Oke. Grease-nya warna hitam sekali lagi kawan semuanya, bukan karena nodanya lagi ya, memang grease warna hitam. Main gear, lalu kita akan pasang bagian sampingnya.
bikin gear samping semua ya. Oh, kita kasih grease dulu sedikit teman semua ya. Cukupnya aja. Jangan sampai terbalik ya kawan semua ya posisinya ya. Jadi biar dia dudukannya pas. Oke. Perhatikan sendiri kawan semua ya. Sedikit tiangnya. Jadi pas dudukannya. Nah, langsung duduk dia. Lalu kita masukkan pernya, yang kedua per itu jangan sampai hilang kawan semua. Kalau hilang gawat. Ada dua jumlah per di sini. Lalu kita kasih grease lagi untuk main gear ini, biar dia smooth jika digulung. Oke, sudah kita lumasi ya. Lalu kita kasih semprot sedikit bagian ini ya, memakai oli. Kita putar. Oke, bagian ini sudah selesai. Kita lanjut ke bagian sampingnya. Lalu kita masukkan besinya ini lagi, besi untuk start raknya. Oke, bagian ini selesai ya. Lalu kita akan lumasi bagian one way. Ini kita lupa lumasi juga. Oke ya, sudah kita lumasi semua. Gunanya kita kasih pelumas, gunanya kita lumasi ini bagi grease ini biar dia nggak korosi ya teman-teman, biar laut masuk sini terhalang oleh grease ini. Lalu bearing dalam kita grease juga, sama kita kasih sedikit grease aja di one way ini. Lalu kita semprot pakai oil itu ya, bikin bearingnya. Oke, sudah beres bagian ini ya, kita akan masukkan terus. Ingat teman semua ya, perhatikan itemnya. Ini pertemuan tidak lupa memasangnya. Kita akan masukkan, lalu besi sudah masuk, sudah duduk ya sini ya, bagian ini ya. Kita akan masukkan di one way nya. Oke, sudah duduk. Lalu kita kunci pakai bautnya. Ingat bautnya jangan sampai salah letak. Jadi kalau salah letak dia akan kunci. Sudah dikunci dengan bautnya. Lalu kita bagian ini kita langsung kita masukkan, kita kasihkan grease saja bagian bearingnya ini. Sedikit aja cukupnya kan, semua terlalu banyak. Kita semprot pelumasnya. Lalu kita masukkan pernya ya. Ditekan aja kan semua, jadi nggak usah bingung, cukup ikuti aja ulirnya, lalu tekan aja. Memang agak keras kan teman-teman, cuman pelan-pelan aja bisanya ini. Kita terpasang semua bagian per di bearingnya. Jadi ini sudah cukup, usah kita lap aja ya bagian dalam ini ya, udah dilap tadi. Kita tutup aja bagian bearing ini. Oke, kita pasang. Lalu kita masukkan ring pada ini ya, kalau semuanya ring di ring pada start tracknya.
Kok bisa posisinya yang gelap di atas kan semua ya, yang kuning di bawah. Lalu posisi besi yang gelap ini harus berlawanan ya kan semuanya, jangan sarah, karena sarah nggak duduk dia nanti. Kalau bisa berlawanan gini kan semuanya, posisinya nggak rapat dia modelnya, harus berlawanan sesuaikan dengan lubangnya juga, jadi posisinya berlawanan atas bawahnya seperti ini. Saya bilang berlawanan, nggak rapat jadi dia. Lalu kita masukkan langsung. Oke. Lalu kita pasang besi ini ya teman-teman, bautnya ini kita putar ulir sesuai dengan ulirnya, putar ke depan. Lalu kita masukkan pernya ya. Kita langsung duduk pernya ya. Lalu kita starter, kita masukkan sesuaikan dengan pas lubang konsumen dengan kotak ini ya, dengan kotak, bentuk kotak ini, kotak kali ini ya. Karena dia harus duduk sesuai, kalau nggak pas sama kotak dia akan duduk. Oke, kita masukkan. Oke, sudah duduk konsumen seperti ini ya, sudah rapat ya. Jadi hati-hati mengapainya, takutnya pecah pula kalau salah ngapain. Jadi udah duduk seperti ini. Langsung aja kita pasang handle-nya. Lalu kita kunci. Oke, sudah pas lubang bautnya. Lalu kita pasang bautnya. Makan obeng bunga. Oke, sudah bagian ini sudah clear ya, sudah siap ya, bagian yang inti-inti ya. Lalu kita masukkan, lalu kita lumasi garis, kita kasih garis bagian bearing ini. Secukupnya aja. Lalu kita beri pelumas lagi, bagi oilnya. Sudah kita berikan oli ya, biar smooth ya. Lalu kita masukkan spoolnya. Oke, sudah hampir siap ya, 95% ya. Tinggal sedikit lagi yang belum kita bersihkan, bagian land roller kan semua ya, land rollernya ya. Oke kan semua ya, ini kita akan bersihkan bagian land rollernya seperti saya bilang tadi ya. Jadi pembersihannya khusus, nggak usah ribet ya, kita hanya pakai cotton bud aja sama pembersih ini ya, serbaguna nih ya kawan semua ya. Jadi kita pakai ini di samping masih, tapi dia juga bisa membersihkan juga, apalagi yang kotoran-kotoran yang melekat di sini seperti pasir-pasir atau apalah. Jadi kita akan gunakan ini, kita semprot aja kan langsung. Jadi sekali membersihkan yang kerak-kerak dalam ini. Jadi kita di bagian ini nggak usah pakai bensin kan, jangan sampai ya. Kalaupun mau pakai bensin dibuka dulu semua ya. Tapi kalau nggak dibuka seperti yang saya bongkar ini, kita perlu pakai ini aja, pakai oli ini aja, semprot aja. Semprot, baru kita pakai cotton bud ya. Cotton budnya kita agak bimbingan sedikit, pakai kuas kecil pun juga bisa kawan-kawan, tapi lebih bagus pakai cotton bud aja biar dia bersih kawan-kawan ya, kawan-kawan ya.
Jadi samping melumasi, oli ini juga bisa untuk membersihkan noda-noda yang di dalam lens roller ini kawan-kawan. Udah bagus pakai kata 4. Jadi kotor-kotornya lengket di sini kawan-kawan, seperti ini. Cukup bersihkan kawan ya. Jadi setelahnya pun tidak luput, harus kita bersihkan. Mau tahu ada pasir yang nyangkut di sini, jadi kita harus bersihkan. Kita semprot lagi ya. Dia memang untuk khusus untuk melumasi dan membersihkan nih olinya, serbaguna memang. Ini beda sama WD kawan-kawan ya. Ini memang untuk spesialis untuk pelumas ya. Jadi membersihkan langsung bersih deh kawan-kawan. Oke, jadi simple aja ya. Jadi nggak perlu, bagian rollernya nggak usah perlu dibuka, tapi lebih bagus diginikan aja, dibersihkan harus sering-sering, takutnya nanti ngabisi paulnya kawan-kawan. Paul dari roller ini rawan habis ya, tapi alhamdulillah sampai sekarang paul saya tidak pernah kena dari pertama kali beli, jadi jangan sampai kena lah. Makanya harus kita sering bersihkan bagian ini. Simple caranya, tapi berpengaruh untuk dampak kedepannya. Oke, beres ya, bersih ya kawan-kawan. Semuanya sudah siap nih semua ya, dan sudah smooth sekali. Sudah balik sedia kala lagi. Jadi tinggal kita agak kasih oli aja di bagian sedikit ini sini, bagian handle-nya biar agak smooth lagi ya. Lalu kita kasih grease sedikit aja di bagian roller lagi ya, biar dia melindungi dari korosi juga. Sedikit aja, sampai banyak nanti berat. Baru kita kasih oli lagi, semprot lagi untuk melumasi ya. Banyak aja nggak apa-apa, lebih bagus biar dia licin. Oke kan semua ya, sudah selesai ya. Mantap ya, simple, nggak rumit ya. Jadi kawan-kawan lihat videonya jangan di skip ya, lihat dari awal sampai akhir. Jadi yang mempunyai reel ini, jika mau membongkarnya nggak usah ragu lagi, bisa ikuti tips dari saya aja cara membongkarnya gimana. Jadi nggak sampai capek ya, menyuruh orang lagi, membayar orang lagi malam-malam untuk membongkar reel ini. Kita punya reel mahal harus kita rawat juga, karena kita membeli pakai uang ya. Sayang jadi barang mahal kalau dirawat, rusak gampang, rawatnya yang susah, cuman ya nggak ada yang susah. Saya kasih tips ini agar membantu kawan-kawan semua ya. Oke, kawan mancingku seluruh Indonesia ya, sudah disaksikan tadi ya bagaimana cara saya membongkar reel ini ya, dan juga membongkar item demi per itemnya serta memasangnya kembali dan membersihkannya serta melumasi ya tadi ya. Jadi saran saya, menonton video membongkar ini jangan di skip ya, ditonton dengan rinci ya. Jadi kawan-kawan yang mempunyai reel Shimano Prado ini tidak bingung bagaimana untuk membersihkan dan membongkarnya, dan ingat cara memasangnya item demi per item pada letaknya. Jangan sampai lupa, kalau lupa fatal akibatnya, bisa rusak. Ya, sekali lagi saya ingatkan juga pada kalian semua, jangan lupa klik tombol merah, tombol subscribe ya, dan jangan lupa klik loncengnya jika ingin tahu video mancing saya dan video tips terbaru dari saya selanjutnya. Oke, jadi kita punya reel mahal juga awet, jangan asal tahu pakai aja, dan kita harus tahu juga cara merawatnya. Oke, terima kasih kawan semuanya sudah melihat video saya dengan full, dan ini ya durasinya agak ada rada-rada sedikit panjang ya, cuman nggak apa-apa lah. Saya membantu kawan semua agar memasang item demi per item ini tidak lupa, dan saya berbagi tips pada kawan semua. Semoga semuanya bermanfaat ya. Oke, saya ucapkan selamat beristirahat kawan semua. Selamat malam, dan jika ada waktu kita akan memancing lagi nanti ya, dengan stok terbaru ya, dan tentunya makin seru. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam lagi kawan mancing seluruh Indonesia.